Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ustadz, segenap pengurus yayasan, kemudian juga pengurus ketakmiran, Bapak Ibu Saudara, para jamaah Masjid Al-Ghazali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sama-sama menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Kita bersama-sama masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, masih juga diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan kehidupan kita, dimudahkan segala urusan kebaikan dalam kehidupan kita, dijauhkan dari berbagai macam bentuk keburukan, baik keburukan zahir maupun keburukan batin, dan mudah-mudahan mulia hidup kita, mulia dunianya, mulia akhiratnya. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita dari kitab Nasaihul Ibad, makalah yang ke-12 dari bab Sunai di kitab ini, diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Ini masih berkaitan dengan makalah-makalah ataupun berkenaan dengan bab-bab sebelumnya. Di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan bahwa tidak ada dosa kecil atau tidak dianggap dosa kecil kalau dosa itu terus dan terus-menerus diulang. Jadi tidaklah dianggap sebagai sebuah dosa kecil kalau itu terus-menerus dilakukan, dengan sengaja terus-menerus dilakukan. Wala kabirata ma'al istighfar, sebaliknya juga tidaklah dianggap sebagai dosa besar. Ya. Ma'al istighfar, kalau kemudian dosa itu diikuti segera dengan istighfar, dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa yang pertama, ya, dosa itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Yang kedua, ya, hadis tadi sebenarnya menjelaskan kepada kita jangan pernah meremehkan dosa, meskipun itu ya dianggap kategorinya adalah dosa
kecil, apalagi dosa besar. Jadi saya ulangi esensi daripada hadis Rasulullah yang disampaikan yang sudah barusan dibacakan itu, ya, maknanya adalah bahwa itu ada kategorinya, itu memang ada dosa kecil, ada dosa besar. Dan yang terpenting lagi adalah jangan pernah kita meremehkan dosa meskipun yaitu dianggapnya sebagai dosa kecil, apalagi dosa besar. Nah, apa dosa kecil, dosa besar itu? Dosa kecil itu adalah pelanggaran juga. Hanya memang tidak ada hukuman secara spesifik bagi pelakunya. Ya. Pelanggaran tapi tidak disertai dengan ancaman secara spesifik bagi pelanggar. Adapun dosa besar dalam kaitannya dengan yang barusan dibahas, itu adalah pelanggaran juga, tapi itu ada istilahnya, ada ancaman yang secara khusus, secara spesifik. Contoh misalnya ancaman secara spesifik itu kalau orang itu berzina, gitu ya, maka ada hukumannya jelas. Kemudian mencuri juga ada, dosa syirik, ya itu ya, durhaka kepada orang tua, itu semuanya masuk kategori dosa yang secara jelas-jelas itu menjadi dosa besar. Karena memang disertai dengan ancaman-ancaman secara khusus. Bahkan ada hukuman di dunia, ya, ada nanti hukuman di akhirat. Zina itu mestinya ada hukuman di dunia, ya, dengan cara dirajam atau yang sebagaimana yang sudah sama-sama kita pernah belajar tentang had atau hukuman dari dosa-dosa seperti yang tadi sudah disampaikan. Adapun dosa-dosa kecil, misalnya saja tidak hati-hati dalam menyebarkan berita. Itu berita belum jelas kemudian di-share, itu juga dosa. Karena kita harus bertanggung jawab juga. Apalagi misalnya meremehkan orang, ya, berkata dengan kata yang kasar, ya, atau apalah jenis, pokoknya yang seperti itu yang tidak ada hukuman secara khusus yang dijelaskan oleh Allah ataupun Rasulullah di dalam Al-Quran ataupun hadis. Nah, hanya saja kemudian dosa-dosa yang tadi itu misalnya, ya, menyebarkan berita yang tidak jelas, lalu cenderung meremehkan orang, berkata kasar dan seterusnya, itu kalau menjadi kebiasaan, ya, diterus-teruskan apalagi dengan sengaja, maka tidak lagi menjadi dosa yang kecil itu, tampaknya menjadi besar, gitu. Ya, orang menyampaikan berita bohong, awalnya berita bohongnya kecil lah misalnya, ya, terselip dalam satu, ya, tapi ketika kita dikejar untuk bisa membuktikan, maka kita akan mencari-cari, ya, ya, bahkan juga cenderung menfitnah kalau kita tidak mendapatkan. Itu pada akhirnya menjadi dosa besar pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya memang rawan, ya, karena betapapun dosa itu adalah pelanggaran, ya. Jadi intinya dosa cilik ya gak apa-apa. Intinya jangan sampai gitu, jangan sampai kita ini meremehkan dosa. Makanya ada istighfar, gitu. Ada dalam pergaulan kita ini, keseharian kita ini, ya, kalau kita ngobrol-ngobrol itu, ya, ngobrol-ngobrol di teras atau di mana lah misalnya, udah tanpa kita sadari kadang potensi dosa itu muncul, ya. Mungkin tidak kita sengaja lalu kita menyinggung perasaannya orang itu, ya. Walaupun tadinya ngobrol-ngobrol biasa misalnya, ya, tapi tidak menutup kemungkinan pada akhirnya kemudian, ya, itu memicu ketidaknyamanan, ya, tersinggung, ya. Makanya kalau kita ngobrol-ngobrol itu, ya, memang harus punya hati untuk saling memaafkan. Jadi, ya, kalau kita lagi ngobrol-ngobrol terus pamit dulu, ya, Apunten saya mau pamit dulu, ya, sepunten sing kathah, kan gitu biasa orang Jawa itu, ya. Lah itu memang perlu itu. Jadi
saya mau pamit dulu, mohon maaf jika ada salah. Atau saya pamit dulu, ngapunten guys, ngapunten sing kathah lah. Gitu aja. Itu memang harus dan itu harus muncul dari hati karena tanpa kita sadari seringkali kita ini ya mungkin saja ya saat kita bicara menyinggung orang maka seyogyanya kalau kita habis ketemu salaman sendiri sudah menggugurkan dosa. Nanti ikuti dengan ucapan sepunten sing kathah lek basane. Kalau bahasa Maduranya apa Pak Irfan? Sapurana. Sapurana. Yes, mohon maaf ya atau ngapunten kalau ada salah. Nah, itu penting yang begitu Pak, ya. Jangan kita sampai meremehkan lah intinya ya. Jadi jangankan kok dalam pertemuan-pertemuan biasa, bahkan di dalam majelis itu ada kafaratnya. Ya. Di dalam majelis itu ada kafaratnya. Makanya kalau kita habis ada majelis-majelis begini nih, ya, kemudian ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini penting Pak sekalian. Ya, loh, mosok ono majelis berbuat dosa, lo jangan dikira, ya kan? Mungkin dari sisi penyampaian kita, dari materi kita, atau juga dari penyikapan penceramah kepada jamaah misalnya ya, ngeremehno, ngomongnya kok gak ngerti, atau juga mungkin dari jamaahnya kepada yang lain, ya, moro jamaah sebelah diajak ngomong. Iku sapa sih sing lungguh di pojok iku? Oh iku anu iku. Oh males sing wong lah gitu. Ngaji kadang teko ngaji ngantukan tok. Nah, kadang-kadang begitu tuh. Makanya ada kafarat majelis yang tanpa kita sadari gitu. Orang enggak tahu orang itu kok cenderung gitu ya. Si pojok iku sapa ya? Ngajine senden ngantukan bisa Mas ngono kadang-kadang toko kadang-kadang enggak kayak gitu ya. Pokoknya lah selain juga masalah-masalah materi kadang tanpa kita sadari ada sesuatu yang terselip atau kata-kata dari penyampainya atau sikap daripada pendengarnya yang kurang serius di dalam mengikuti majelis ya sambil ya tadi itu ngantuan nggak serius lah, nggak semangat. Nah, maka ada membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ngoten nggih, Pak. Jadi pokoknya kumpul ketemu wong paling enak iku saya pamit dulu ya. Sepunten sing kathah. Mohon maaf atau gimana itu penting yang begitu. Ya, penting. Ya hanya memang ya tidak hanya sebatas ucapan, itu harus tulus dari dalam hati. Ya, saya ulang ya, la shaghirata ma'al israr. Jadi tidaklah dikatakan dosa kecil kalau itu kemudian terus-menerus ya dilakukan. Secara acak dilakukan dan disengaja untuk dilakukan. Sebaliknya wala kabirata ma'al istighfar. Tidaklah dianggap sebagai dosa besar kalau memang itu kemudian segera diikuti dengan istighfar. Di dosa mudah-mudahan kita tidak mungkin Pak. Mabuk itu termasuk dosa. Zina wa iyadzubillah. Ya, judi apalagi yang ya membunuh orang apalagi ya berbuat syirik, mencuri mencuri yang memang sampai pada batas di mana orang itu kena hukuman ya, secara sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran. Nah, istighfar hanya saja memang ya istighfar itu ya, harus juga diikuti dengan pertobatan yang sebenarnya. Ya. Makanya dalam Quran itu Allah Subhanahu wa taala ini berlaku baik terhadap dosa kecil maupun dosa besar, harus sama-sama istighfar ya. Apalagi dosa besar. Di dalam surah
Hud ayat 3 saya bacakan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dzi fadlin fadlah. Shadaqallahul adzim. Dan hendaklah kalian beristighfar kepada Tuhanmu. Ya, hendaklah kalian beristighfar, mohon ampun kepada Tuhanmu, tsumma tubu ilaihi, kemudian bertobatlah kepadanya. Jadi Allah di dalam ayat ini memerintahkan kita untuk mohon ampun dan kemudian bertobat, ya. Bertobat, nanti kita jelaskan bab masalah tobat ini. Apa janjinya Allah? Yumatikum mata'an hasana, maka Allah akan berikan kepadamu kehidupan yang baik. Ya, jadi syaratnya apa tadi? Istighfar dan tobat. Sampai kapan diberikan kehidupan yang baik ini? Ila ajali musamma, sampai waktu yang ditentukan. Sebagian ulama tafsir menjelaskan ila ajali musamma itu bisa jadi sampai ajal datang menjemput kita. Jadi Allah menjanjikan kehidupan yang baik bagi orang yang beristighfar, bagi orang yang bertobat kepada Allah, di mana mataan hasanan itu adalah kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup, hidup yang lapang, hidup yang nyaman. Ya. Jadi itu janjinya. Tidak saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bahkan orang itu dikasih kehidupan yang nyaman. Jadi kalau ada masalah macam-macam dalam hidup ini ya, rumit, sulit, ya, sempit yang begitu. Nah, itu jalan keluarnya ya, di antaranya adalah resepnya berbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayatnya jelas. Tidak hanya itu, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan orang itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang diberi itu? Kulladzi fadlin, setiap orang memiliki keutamaan. Jadi orang yang mau berbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah disebut sebagai orang yang memiliki keutamaan, memiliki karunia, memiliki anugerah. Apa yang Allah berikan? Yaitu karunia-Nya. Diberikan kepada orang yang memiliki keutamaan tadi itu. Berupa apa? Berupa orang yang berbanyak istighfar dan ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tobat itu menjadi sesuatu yang, istighfar dan tobat menjadi yang sangat penting untuk mendandani hidup ini, ya. Selain melepaskan diri dari kekeliruan, kesalahan, juga Allah memberikan kehidupan yang baik. Yang pernah kita dengar dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Abu Dawud, "Man lazimal istighfar." Ya. Barang siapa yang membiasakan diri untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhraja. Maka Allah akan memberikan jalan keluar ya terhadap setiap kesempitan yang dia hadapi. Terhadap kerumitan yang dia alami, ada solusi. Wa min kulli hammin faraja. Dari setiap kegundahan, kegelisahan, kecemasan, maka Allah akan kasihkan kelapangan dalam hidupnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya bahkan dari arah yang tidak terduga. Jadi berarti istighfar itu punya macam-macam kebaikan ya, dan itu semuanya sangat kita butuhkan. Nah, tadi ayat yang kita baca dalam surat Hud ayat 3 menjelaskan, maka kalian beristighfarlah kepada Tuhanmu kemudian bertobatlah. Itu segandengan. Jadi segandengan. Jadi istighfar itu bagian dari upaya kita untuk membangun pertobatan diri. Dan tobat itu punya rukun. Ya, punya rukun itu tiang. Artinya kalau tiang itu ibarat masjid ini dia punya tiang. Kalau rukun itu sudut ya, rukun itu sudut. Nah, kekuatan bangunan ini kan
Sudutnya, ya sudut itu mesti ono apa ngono. Ada apa Pak Rusdi kalau sudut pojok itu loh. Eh, kolom ya, ada kolom kekuatannya karena di situ kekuatannya. Ya. Kalau nggak ada itu ya kemungkinan akan roboh ya. Jadi bangunan itu akan roboh karena tidak ada. Dinding ini bukan kekuatan, kekuatannya adalah di pilar-pilar itu dan utamanya di sudut-sudut. Nah, rukun itu sudut. Makanya kita kenal ada rukun Yamani gitu. Kalau di apa Ka'bah itu kan ya. Jadi kalau di Ka'bah kan kita ada 4 sudut itu kan masing-masing punya nama kan ya. Ya, punya nama. Nah, demikian juga dengan rukun taubat ini. Ya. Ada rukun sholat, kita mendengar rukun sholat. Kalau kita tinggalkan rukun itu berarti roboh. Kalau taubat itu nggak ada rukunnya, ya berarti bukan, ya nggak tegak taubat. Apa rukun taubat itu? Harus ada penyesalan yang pertama. An-nadmu. Ya, harus ada penyesalan. Jadi harus ada unsur penyesalan. Ya, mari ngelakoni dosa, ngerasani wong, itu harus ada unsur nyesalnya. Ya. Apalagi mari nyolong, harus ada unsur ya, nyesalnya, harus ada penyesalan. Ya. Kemudian yang kedua harus mencabut diri atau menghindarkan diri, ya, mengambil jarak dari komunitas atau dari kumpulan dari apapun yang dimana di situ kita cenderung untuk berbuat dosa. Namanya ayyukli'al. Jadi ayyukli'al itu orang harus mencabut dirinya, ya. Nyesal tapi saya ndek kono terus, yo balik meneh kok ya. Ya. Jadi judi, ya judi. Nyesel aku judi, tapi saya ndek kono terus ya. Koncone ambek saiki iku, komunitasnya ambek iku, bergaul ambek iku ya ambles meneh kok ya, kecemplung meneh gitu. Ya. Jadi nyesal biyen pernah berbuat zina, ya. Tapi koncone mbek wong sing seneng sing ngono-ngono ku ya. Makanya harus mencabut diri, kita mencabut diri itu bahasanya apa ya? Ya pokoknya menghindarkan diri dari komunitas, dari kumpulan yang senengannya begitu itu. Untuk majelis rasan-rasan, ya sudah ojo diikuti namanya begitu-begitu itu loh. Jadi artinya namanya adalah mencabut diri dari menghindarkan diri dari komunitas itu. Kemudian tidak mengulangi lagi, bertekad untuk tidak mengulangi, bertekad untuk tidak kembali dari kesalahannya itu. Itu rukun taubat. Jadi ala yauda bahasanya itu. Jadi tidaklah kemudian orang itu mengulangi dan mengulangi. Jadi itu yang pertama tadi apa? Menyesal. Ya, kemudian tidak mengulangi. Bertekad untuk tidak mengulangi dan lalu jika memang itu hubungannya sama sebuah komunitas, memang kita harus mencabut diri dari komunitas itu. Ya sekedarnya lah, bukan pengirino yang iku sing diomongno ya ngono ku. Itu enggak menyesal itu kan ya. Itu namanya apa? Kapok-kapok Lombok istilah ya. Kapok Lombok tahu Mas? Apa Mas? Pedesan ya. Pedesan ya. Harus pedes ya, kobras. Tapi saya senangnya ya. Senangnya ngerujak ya. Gimana ya kawan? Ya kalau ngerujak itu nggak ada dosanya gitu. Tapi ini ibaratnya, ya toh? Ibaratnya. Jadi menyesal wingi wis gak ghibah, gak apa jenenge? Apa jenenge ngono sing hoak-hoak ngono. Tapi ya apa jenenge ya ndek kono anunya koncone mbek sing ngono ku ya gimana ya. Itu kalau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau berhubungan dengan manusia, ada hakul adami, ada hak anak Adam yang harus dipenuhi, yaitu kalau berhubungan dengan dosa, misalnya mendolimi orang dan seterusnya itu ya, yang berkenaan dengan masalah orang lain,
atau ngelikung orang, jegal orang, atau apalagi apa namanya? Apa yang kepada orang itu? Apa Mas misalnya nipu tadi ya, ngakali wong barang niku. Ya. Atau mengambil haknya orang, ya, nyerobot tanah wong misalnya gitu ya. Misalnya gitu, ya. Maka harus ada unsur minta halal, minta pembebasannya. Jadi bahasanya itu ayyab ro'a, minta pembebasan. Ya, minimal kita minta maaf kepada orang itu kalau itu berhubungan dengan kesalahan, misalnya habis apa ngerasani tadi itu atau habis yang kalau misalnya berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan harta yang harus dikembalikan. Ya, mari nyolong sepatune yo, gak bisa, gak cukup. Aku sepurane yo, aku nyolong sepatune yo balik no sepatune itu. Kecuali orangnya memang ikhlaskan. Mari nyolong sepedai, disele sepedai terus moro di gadekno. Ya itu harus bertanggung jawab, dia harus mengembalikan sepeda. Jadi intinya sebenarnya dosa kalau menyangkut orang lain itu ya apa namanya lebih berat sebenarnya. Selain yang tadi itu harus ada unsur menyesal, tidak mengulangi, harus membebaskan diri dari komunitas itu. Ya, selain itu ya kalau dosa itu berhubungan dengan orang, maka dia harus minta halalnya itu, berusaha untuk mendapatkan halalnya. Ya, setidaknya minta maaf kalau itu tidak menyangkut harta kekayaan, harta benda. Tapi kalau menyangkut dengan harta benda ya harus diselesaikan. Gak bisa nyerobot tanah terus orang minta sepurane gitu. Gak bisa. Ya harus dikembalikan. Ya, ya. Nah, terutama dosa-dosa kezaliman Pak. Jadi Masya Allah, ya kita itu ya dalam hidup ini kalau bisa jangan dolim lah. Ya, nah, dolim itu meskipun orang itu sepanjang hayatnya tidak punya kuasa untuk membalas. Ya, kita berbuat dolim kepada orang. Meskipun orang itu tidak berkuasa, tidak sempat, atau mungkin tidak mampu membalas. Tapi Allah tidak akan tinggal diam. Ya. Allah punya cara sendiri bagaimana membalas kedoliman orang itu. Allah tidak rela ya ketika ada seorang hamba itu dizalimi sesama makhluk itu, sama makhluknya Allah itu kita zalim, ya, zalim. Allah tidak rela, ya, Allah tidak rela, ya, Allah pasti punya cara sendiri. Seandainya orang itu tidak membalas kita, ya, jangan kita merasa aman dengan kezaliman, ya, jangan kita merasa aman, ya, dengan kezaliman yang pernah kita lakukan karena Allah punya cara sendiri. Maka kalau kita berzalim ya itu satu-satunya ya harus minta maaf dan terlebih mohon ampun kepada Allah dan seterusnya yang tadi sudah dijelaskan itu rukun-rukunnya itu. Nah, ini juga berlaku kebalikannya, Pak. Kalau kita berbuat baik, tadi kan berbuat zalim gitu. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, di mana orang itu sampai akhir hayatnya tidak membalas kita, maka Allah juga tidak tinggal diam. Ya. Maka Allah juga punya cara bagaimana membalas kebaikan kita, meskipun bukan dari orang yang kita perbaiki itu. Ini sama nih, makanya tidak boleh ragu kita ini. Percuma aku bantu lah itu tidak boleh begitu itu. Mesti dibantu, gak ngerti. Nah, itu berarti kita tidak yakin dengan kebaikan yang kita lakukan, bahwa semua kebaikan ini Allah Maha melihat dan Allah Maha menjaga dan membalasnya. Jadi sama. Yakin gak bahwa zalim itu juga akan mendapatkan balasan keburukan? Nah, yakin juga mestinya bahwa kebaikan juga akan mendapatkan balasan kebaikan meskipun bukan dari orang itu. Cuma kadang-kadang kita merusak amal kita sendiri, kebaikan kita dengan kalimat kita. Apa tadi contohnya? Wis berbuat baik tapi apa istilahnya kalau itu? Diungkit-ungkit. Nah, itu ya. Kalau bahasa di tempat saya namanya diundomono, ya.
diungkit-ungkit, diungkit-ungkit itu, diungkit-ungkit, ya, diundat-undat, gitu. Kamu kalau enggak mungkin kamu jadi orang, nah, itu bisa membatalkan kebaikan kita sendiri. Kamu nggak ngerti balas budi, kalau kamu tidak biar kuliah tak ingoni di omahku. Gak mungkin kamu bisa jadi orang seperti ini. Kamu gimana sih? Itu namanya apa ya? Ngungkit-ngungkit. Ya kalaupun kemudian orang itu tidak membalas kebaikan kita, ya apa namanya? Ya yakin lah bahwa itu semuanya tersimpan rapi di sisi Allah dan Allah punya cara untuk membalas kita. Cuma yang begini berat Pak, kadang-kadang ujiannya itu ono dulur ya, dulur. Ya, zaman sik biyen sekolah diramut sing apa? Kuliah ngono ya. Semuanya serba gratis. Begitu sudah diuang loh. Moros ke plus ya sekedar misalnya Om gimana kabarnya atau Pak D gimana kabarnya, sekedar seperti itu ya. Pak D ini loro apa jenenge gak ngerti yo, gak pernah mau tahu ya. Pak D-nya punya ini atau Pak D-nya punya ini juga gak mau tahu. Padahal biyen tuh sing waktu kuliah ndok Malang sing ngeramut ku yo ini gitu. Mulai dari A sampai Z kebutuhannya ya diantar ya segala macam. Ya dikasih makan, kasih tempat. Itu ada Pak yang seperti itu ya. Jadi tapi mudah-mudahan kita tidak mengalami yang begitu-begitu. Tapi seandainya seperti itu, udah kita berserah kepada Allah. Kenapa? Karena kita berbuat baik itu adalah karena Allah. Ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik. Ya memang lazimnya orang itu kalau ditolong ya bersyukur. Seandainya dia tidak menunjukkan rasa syukurnya, tidak bisa membalas kebaikan juga, maka ya yakinlah bahwa Gusti Allah itu ya Maha memberikan balasan terbaiknya. Nah, cuma ya itu. Jadi kembali kepada tadi bahwa minta maaf itu penting ya Pak ya. Minta maaf itu penting. Ya, jadi kalau kita berbuat salah pada orang ya, jadi memang harus juga minta maaf kepada ya orang itu dan nah cuma begini, kalau biasanya minta maaf itu kapan? Mau puasa, rioyo minta maaf, pendak rioyo. Cuma rioyo itu juga kita pilih-pilih, sing kita kirimi, sing kita mintai maaf itu biasanya wong sing ape-ape, sing selama ini nggak ada masalah sama kita, betul nggak Badan? Ya, nggak minta maaf pada orang yang selama ini bermusuhan. Harusnya yang diutamakan itu kan kepada dalam tanda kutip musuhnya loh, gitu. Tapi enggak, ya. Ya kalau misalnya Lebaran kita kirimi kue gitu, saya tanya Pak, ya, kebiasaan kita ngirimi kue itu ya kepada musuh kita dalam tanda kutip ya, seandainya kita punya musuh, atau kepada kawan, cukup kepada kawan dekat saja. Gitu. Sing musuh tadi itu ditinggalkan diopong kayak ngono rupane kan gitu kan. Dari rioyo harusnya yang begitu-begitu jadi perhatikan, yang selain kawan juga dikasih, yang begitu juga dikasih. Cuma ya itu jaluk sepuro kayak jajan ngono ya dipilih cok kayak iku yang jengkel mati nah, gitu. Padahal harusnya itu sudah beres harusnya itu kan ya. Ya, saya sampaikan kemarin di Musola 56 itu waktu pengajian menyambut Ramadan hari Ahad itu. Saya sampaikan bahwa orang menyambut Ramadan itu Pak, itu hati itu sudah harus lapang. Ya. Kenapa demikian? Karena amalan itu tidak akan naik ya. Allah juga tidak akan memberikan ampunan bagi orang yang di dalam hatinya itu ada permusuhan. Ya. Ada permusuhan, ada dendam. Ada dendam, ada permusuhan, ada dendam. Ya, jadi saya ambil pelajaran dari sebuah hadis ya yang banyak diterangkan bahwa Allah tidak akan memberikan, Allah akan mengampuni semua hambanya kecuali kepada golongan manusia yang syirik dan bermusuhan kepada orang lain, dan itu belum diselesaikan. Kemudian juga
apalagi sampai kepada orang tua gitu. Makanya kalau kita ada tradisi kalau mau Ramadan, itu jaluk sepuro, itu jangan disangkal Pak. Didasari, tidak begitu. Memang tidak serta-merta dasarnya, ya. Tapi ya tadi dikaitkan dengan itu. Misalnya orang minta maaf kepada orang tuanya misalnya, atau lebih berbuat baik lagi kepada orang tuanya, karena ada sebuah hadis yang sering mungkin kita dengar bahwa Nabi itu naik dari mimbar kan itu ya, naik mimbar 3 kali kan, mimbarnya Nabi itu kan ada terapnya 3, 1, 2, 3. Tapi di setiap terap tadi itu Nabi kok bilangnya amin, gitu ya. Terap kedua amin, terap ketiganya amin. Sehingga setelah itu kemudian sahabat itu bertanya, yang tidak biasanya Nabi menyebut amin saat naik tangga itu. Ternyata malaikat itu menyampaikan, maka celakalah orang yang ketika mendapati Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Nabi itu amin. Yang kedua, celakalah orang yang menjumpai orang tuanya, menangi orang tua, tapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Amin, kan gitu ya. Berarti dia ada masalah kan dengan orang tuanya. Yang ketiga, celakalah orang yang ketika disebut namamu wahai Muhammad, tapi dia tidak mengucapkan salawat untukmu. Nah, Nabi juga mengucapkan amin. Lah diambil dari beberapa penjelasan tadi itu, maka tradisi minta maaf itu hal yang memang penting untuk kita lakukan, walaupun nggak usah dikatakan loh, jaluk sepuro kan setiap hari. Ya, itu ada namanya momen ya, momen yang ya momen. Lalu wong di momen-momen istimewa begitu aja kita tidak minta maaf, apalagi di yang biasa-biasa kan gitu ya. Harapannya itu di semua kondisi, utamanya kita diingatkan dengan momen-momen penting, karena kita akan menjalani ibadah di bulan Ramadan, maka seyuknya kita memang sudah melepaskan hal-hal yang seperti tadi. Nah, cuma kemudian bahasanya itu begini Pak, nah, kalau masih ada waktu. Ada minta maaf, ada memberi maaf. Ya. Mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat, minta maaf atau memberi maaf? Ibu-ibu dulu, mana yang lebih berat Bu? Minta maaf atau memberi maaf? Mana yang lebih ringan atau yang lebih berat? Lebih berat lah. Ibu-ibu mana? Enggak jelas. Kalau bapak-bapak mana yang lebih berat? Minta maaf atau memberi maaf? Ya, jawabannya bisa berbeda-beda ya. Kadang juga tergantung status sosial ya kadang. Tergantung derajat kadang-kadang itu. Wong derajat rumangsa derajate dhuwur iku. Ya. Wong itu rumangsa derajatnya tinggi. Itu berat minta maaf itu. Gak usah jauh-jauh, ngapunten, mohon maaf ya. Contohnya suami kepada istri, Pak. Ya kan ya? Gampang no buatan suami minta maaf pada istri itu. Saya tanya ibu sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak itu gampang minta maaf atau gimana Bu? Sulit ya, katanya beliau sulit. Sulit katanya. Ya. Wani didet durung minta maaf sih urusan itu. Tapi bapak punya cara, mah kayak no kopi mah gitu. Sorry, sing bareng istrinya njaluk sepuro cek angel. Wis njaluk kayak no kopi kan itu. Yang tadi itu Pak belum minta maaf itu. Jadi kadang secara umum ya, jadi pimpinan minta maaf kepada bawahan itu tidak gampang. Karena tadi itu loh, dia merasa punya derajat yang tinggi. Ya enggak usah jauh-jauh, suami kepada istri juga tidak gampang. Tapi pasti bukan suami yang di sini Pak. Suami di sini pada gampang minta maafnya. Tapi bagi orang yang derajatnya dalam tanda kutip merasa dia lebih rendah, ya gampang dia minta maaf. Minta maaf ke atasan tuh gampang.
Tapi memaafkan itu yang susah. Apalagi bertubi-tubi dia didolimi sama atasannya, ya kan ya. Sehingga sampai dia dendam berat di dalam hatinya. Itu memaafkan itu susah. Ya, tidak mungkin saya bisa memaafkan. Dia begitu rupa semena-mena sama saya. Ya, misalnya begitu. Cenderung begitu kita. Minta maafnya enteng, uang rendahan. Maksudnya uang apa namanya? Yang derajatnya biasa-biasa itu. Ya. Tapi memaafkan itu tidaklah mudah bagi orang. Apalagi hidupnya digencet ya. Apa digencet itu dia apa namanya? Ya ditekan. Ya. Bahkan sampai dendam itu tidak mudah orang. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita tidak pernah menyimpan dendam. Ya. Dendam percuma kita beribadah kalau kita pendendam. Ya, itu tidak akan naik itu amal kita karena terlalu beratnya dendam yang ada di dalam hati. Idealnya Pak, idealnya ya gampang minta maaf, ya gampang memaafkan. Jadi orang itu ada yang gampang minta maaf, ada gampang memaafkan. Ada yang sulit minta maaf tapi gampang memaafkan. Ada yang sulit memaafkan tapi gampang minta maaf. Dan sing bener-bener itu yo angel minta maaf, yo angel memaafkan. Tapi saya kira ini bukan kelas kita lah. Saya kira itu nggih pengajian kita pada pagi hari ini. Jadi saya ulangi, hadis tadi intinya mengajari kepada kita bagaimana kita mengerti bahwa betapapun dosa itu bukan perkara remeh. Apalagi kalau kemudian kita ulang, maka perbanyaklah kita untuk beristighfar kepada Allah sambil kita bertobat diri. Terlebih dalam bulan suci Ramadan yang akan kita hadapi, mudah-mudahan Allah lapangkan dengan amal kebaikan. Dan sudah tidak ada hubungan-hubungan yang menyesakkan dada, dendam, dolim atau tadi itu bermusuhan dan seterusnya itu tidak ada. Supaya amal ibadah kita bisa naik, disambut oleh Allah dengan rahmatnya dan kita termasuk orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, monggo kalau ada pertanyaan, nggih Pak, monggo. Ya, emang ngaji itu harus diniati Pak, harus diniati. Ya kalau emang mau ngantuk sekali, tapi kalau setiap pengajian ngantuk itu kadang-kadang ustadz iki wong iki asline niat apa enggak ya, kadang-kadang begitu tuh. Maka untuk menghindari itu maka jangan kita membuat sesuatu yang menyebabkan orang lain itu punya persangkaan yang tidak. Ya sudah, kalau emang kita ngantuk ya kita pindah tempat, misalnya gitu ya. Atau duduk di sebelah sini pasti tidak akan ngantuk. Kemudian kalaupun ngantuk sekali ya ke jeding lah, misalnya mengambil wudhu atau apa ya, karena ya pokoknya pindah tempat lagi mana seperti itu. Tidak mancing orang untuk ngelok-ngelok. Saya kira itu Pak. Jadi dan yang paling penting itu niat. Saya niat cari keberkahan, saya niat cari ilmu keberkahan, kemanfaatan, dan saya niat untuk mendandani awak, memperbaiki diri, memperbaiki hati. Ngaji itu kan harus niatan begitu itu. Jadi nyolek ilmu, ngapi'i awak kan gitu ya, memperbaiki diri. Fa insyaallah kita akan dijaga dari hal-hal yang membuat kita ini lengah ya dari majelis-majelis ilmu seperti itu. Saya kira itu nggih. Saya kembalikan dari pertanyaan pertama tadi. Jadi ada orang itu jadi sulit tidur. Malam sulit pagi ini supaya bisa tidur dia datang ke pengajian. Iya. Apa
termasuk apa ya, kecil atau apa. Yang pertama. Kedua, ini pengalaman pribadi saya bahwa berbuat dosa kecil itu yang terus-menerus dilakukan itu untuk bebas dari dosa kecil yang terus dilakukan itu sangat sulit. Saya itu merokok sejak kecil, SD juga merokok. Karena di depan rumah saya itu ada buku baku, anaknya teman saya. Beliau selinting saya. Sampai mahasiswa sampai kerja. Untuk menghilangkan itu ya karena istri saya itu, kalau merokok saya juga merokok. Tapi prosesnya itu lama sekali. Bisa sampai 5 tahun, 6 tahun baru bebas. Setahun lolos, kalau kontrolnya mana merokok, kita lagi uang mana. Jadi baru setelah 5 tahun, 7 tahun itu baru yang orang merokok itu pusing lagi. Asap masuk pusing. Jadi artinya itu betul-betul perjuangan yang berat, gagal, berhasil. Ada orang yang tidak pernah berhasil. Ada yang berhasil. Iya. Sekarang nggak bisa berhasil. Kalau tidak tahu masih belum tentu dosa juga kecil itu ya. Masuk dosa nanti kebiasaan dosa. Agak rumit ini rokok aja belum tentu dosa kan itu ya. Ya. Apalagi yang pasti dosa. Rumit itu. Ya Pak, terima kasih. Tadi pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau setiap orang setiap malam tidak bisa tidur, terus dia niatnya hadir di majelis taklim untuk bisa tidur dan nyatanya betul-betul tidur ya. Ya setidaknya dia sudah dapat barokah niatnya datang di majelis taklim ya. Tapi dia tidak dapat ilmunya ya, berkah ilmunya mungkin belum. Tapi yang seperti itu pokoknya intinya jangan dilokno. Tadi kata topiknya ngelokno wong gitu. Jadi kadang tanpa kita sadari. Ya kalau seperti itu ya ya insya Allah nanti kalau dia sudah lama-lama kita doakan juga kebaikan untuk dia ya dia akan mengerti bahwa majelis ilmu itu bukan tempatnya untuk tidur ya. Meskipun dia merasa nyaman. Lah uang itu loh gak setiru Jumatan loh begitu begitu loh gue langsung tidur ya, ada gimana coba ya mungkin itu sesungguhnya adalah proses Pak, tapi orang mau ke masjid adil itu sudah satu nilai positif ya, sudah satu poin lah ya. Kemudian kalau dia masih tidur atau masih suka ngobrol ya mungkin pelan-pelan lah butuh proses untuk itu ya. Ada Pak orang itu, saya ngisi Jumat di salah satu masjid tapi tidak di sini, di agak jauh di dekatnya SMP 5 sana ya. Itu kalau ada khutbah itu ngobrol. Sudah sama-sama berumur ini, pensiunan ini, dua-duanya pensiun. Kan saya tanya sama takmirnya itu siapa itu dua-duanya sama-sama pensiunnya. Tapi ngobrol Pak sepanjang khutbah itu ngobrol. Yang duduknya di belakang, paling belakang di cenden tembok, tapi ngobrol aja. Jadi ngobrol, jadi itu pastinya juga selain merugikan dirinya sendiri, khotib itu pasti juga kurang bisa fokus ya kalau ada orang ngobrol. Apalagi itu pelanggarannya itu. Nah, berkenaan dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana orang menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu dan pada nyatanya memang sulit. Ya sesuatu kalau memang itu sudah menjadi kebiasaan, apalagi sampai kecanduan memang tidak mudah Pak. Tapi yakinlah bahwa ketika orang itu sudah punya azam, punya tekad kuat, pokoknya saya harus bisa. Ya, dengan pertolongan Allah, ya maka insya Allah akan bisa. Buktinya tadi yang disebutkan yang ini contoh tadi kan contoh ya, punya kebiasaan merokok yang sedemikian rupa pada akhirnya juga bisa. Nah, bukan masalah merokok dosa tidaknya, itu bukan ranah pembicaraan kita. Tapi kebiasaan begitu juga sama. Orang yang kecanduan sesuatu, misalnya sedino gak ghibah itu rasanya gak enak, ya itu memang harus disadari betul tentang dampak daripada ghibah itu.
Makanya perlu kita belajar tentang keburukan-keburukan dari ghibah dan seterusnya. Itu hakikat dosa itu yang perlu kita ketahui, dampaknya juga harus kita ketahui. Saya kira itu Pak nggih. Jadi kita akan masuk di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah kasihkan kepada kita sehat walafiat, dimampukan oleh Allah untuk mengisi, menjalani dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh semangat, mumpung Allah masih kasihkan kesempatan ini, karena ketemu dengan Ramadan adalah kesempatan yang sangat mahal, kesempatan yang sangat berharga. Allah seminggu lagi kita akan bersama Ramadan, dan mudah-mudahan kita semuanya sudah tidak saling ada perasaan apakah itu dendam, apakah itu yang semacam itu ya, permusuhan dan sesuatu di antaranya. Kita sudah saling mengikhlaskan di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wafiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, kesalahan, kekhilafan. Nanti kita bersama-sama baca doa kifaratul majelis, kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.